Yo Emma Gang, what's up? Jumpa lagi dengan gue Danang Koleta di channel ini tentunya. Dan hari ini seperti yang kita baca di media dan kita temukan juga di beberapa situs internet, bahwa pemerintah telah menaikkan level PPKM di beberapa daerah, terutama di daerah Pulau Jawa, Bali, Jabodetabek sampai dengan level 3. Artinya akan ada pembatasan lagi. So di kesempatan hari ini tetap gua informasikan ke lu semua, jika memang nggak ada kepentingannya urgent banget ya lebih baik di rumah aja. Tapi kalau misalnya memang tetap lu harus melakukan penerbangan, gua akan update ke lu semua yaitu syarat naik pesawat terbang selama PPKM sampai dengan level 3, dan gua update di tanggal 7 Februari 2022. Langsung aja ya gua bacain ke lu dan gua informasikan bahwa sebenarnya artikel ini udah terbit di blog gua di denyanggoleta.com, atau lu bisa cek linknya ada di deskripsi ya. Oke, gua update di tanggal 7 Februari 2022 dan informasi ini gua dapatkan dari situs detik.travel. Untuk link sumbernya juga ada ya di deskripsi. Untuk syarat penerbangan ini terbagi menjadi dua ya, antar kota di Pulau Jawa dan Bali dan antar kota selain Pulau Jawa dan Bali. Oke, gua akan update ya. Gua akan update yang pertama untuk syarat naik pesawat terbang antar kota di Pulau Jawa dan Bali. Yang pertama, lu wajib menunjukkan sertifikat vaksin ya, dan jika lu baru vaksin dosis pertama, maka lu harus melengkapi dengan dokumen lain yaitu surat rapid test PCR. Tapi jika lu sudah melakukan vaksin dosis pertama dan kedua atau lengkap, dalam artian lu bisa menunjukkan bukti sertifikat dosis vaksin lengkap, maka nggak perlu pakai PCR, lu bisa pakai rapid test antigen. Tapi kalau PCR itu berlaku selama 3 hari ya, kalau antigen berlaku hanya 1 hari atau 1 kali 24 jam. Itu syarat pertama ya. Untuk syarat yang kedua, itu penumpang di bawah usia 12 tahun tetap bisa terbang, dan kalau misalnya belum vaksin juga nggak apa-apa, tapi harus melampirkan bukti rapid test PCR dan juga harus didampingi oleh keluarga dan dibuktikan dengan surat kartu keluarga ya. Jadi memang harus bawa fotokopi kartu keluarga ya. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, untuk semua tes PCR maupun tes antigen itu harus di klinik yang terafiliasi dengan aplikasi Peduli Lindungi, dan lu bisa cek linknya ada di deskripsi juga, sehingga selesai lo melakukan tes PCR atau antigen itu untuk surat bukti tes negatifnya, selain lo dapat yang fisik atau yang berupa kertas gitu, lo juga bisa langsung cek secara digital di aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian untuk syarat berikutnya itu harus mengisi form perjalanan e-hak ya, atau Electronic Health Alert Card yang ada di aplikasi Peduli Lindungi ya. Itu syarat untuk penerbangan antar kota di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Nah, untuk syarat penerbangan antar kota di luar Pulau Jawa dan Bali itu sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda dengan syarat antar kota di Pulau Jawa dan Bali. Tapi yang agak sedikit berbeda adalah ketika lo melakukan penerbangan antar kota di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali, itu jika lo baru melakukan vaksin dosis pertama itu tidak perlu melampirkan surat rapid test PCR, bisa menggunakan antigen. Kalau penerbangan antar kota di Jawa dan Bali, ketika lo baru melakukan vaksin dosis pertama, maka lo harus melampirkan rapid test PCR. Tapi kalau di luar dari Jawa dan Bali, antar kota di luar Pulau Jawa dan Bali, meskipun lo baru dosis pertama untuk vaksinnya, itu tetap bisa menggunakan surat rapid test antigen aja, nggak perlu PCR lagi gitu. Dan untuk syarat-syarat yang lainnya sebenarnya hampir sama seperti penerbangan antar kota di Jawa dan Bali, seperti lo harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, kemudian untuk rapid test PCR atau antigennya harus di fasilitas kesehatan yang terafiliasi dengan aplikasi Peduli Lindungi, kemudian mengisi e-hak juga. Sejauh ini sih belum ada yang berubah ya untuk syarat-syarat penerbangan di PPKM level 3 ini, hampir sama seperti kemarin. Dan 10 hari ke depan juga sebenarnya gue mau melakukan aktivitas traveling, tepatnya nanti tanggal 20 Februari, dan gue akan update terus jika ada perubahan-perubahan, terutama buat lo para traveler yang memang akan melakukan perjalanan di masa PPKM sampai dengan level 3 ini. Tapi tetap ya gue informasikan ke lo semua, kalau misalnya nggak ada urusan yang urgent banget ya, mendingan kita lebih baik di rumah aja dulu ya. Oke, dan untuk semua informasi yang gue sebutkan tadi lo juga bisa baca di blog gue denyanggoleta.com, linknya ada di deskripsi. Dan untuk informasi berikutnya, jika ada perubahan akan gue update lagi di channel ini tentunya. Thank you banget buat lo semua yang sudah menonton video di kesempatan kali ini di segmen info traveling. Tetap sehat, semangat, dan kita berjumpa lagi di video berikutnya. See you next time.